menangani mikroorganismenya. Tahap yang ketiga, nah ini mulai memerlukan intervensi, yaitu apa? Local infection. Ini luka ya, yang kita lihat nih di pasien, itu mulai menunjukkan manifestasi yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, pada luka dengan kondisi infeksi lokal, terbatas pada lukanya saja, intervensi kita meliputi yang pertama, penggunaan cairan pencuci luka yang memiliki sifat antiseptik, non-iritatif. Nah, itu ya. Salah satu yang terbaru yang ada di Pedicure adalah penggunaan cairan antiseptik dengan bahan aktif nanocolloidal silver yang kita akrab ya dengan nama Silvocet. Cairan pencuci luka ini memiliki struktur kimia yang unik ya, di mana dia mengandung ion silver, tapi yang sudah dikondisikan berukuran nano. Ukuran partikel yang nano ini memiliki banyak kelebihan. Yang pertama adalah intensitas reaksi itu yang sangat kuat sekali. Jadi dia sekali diaplikasikan itu memberikan efek antibakteri yang sangat kuat. Yang kedua, karena ukurannya kecil ya, nano, dia bisa menyebar dengan cepat. Jadi penggunaannya sangat efisien. Hanya sekali semprot itu bisa mengcover area yang luas, sehingga akan menghemat biaya perawatan. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah durasi reaksi yang sangat cepat. Nah, jadi dia dengan sangat singkat ya, hanya dalam waktu 60 detik, itu sudah bisa mengatasi sekitar 99,9% mikroorganisme. Nah, itu yang pertama yang kita perlu lakukan, penggunaan cairan antiseptik pencuci luka. Nah, yang kedua, kita perlu menggunakan dressing antimikrobial. Ya, ada banyak nih contoh dressing antimikrobial ya, mulai dari hidrofobik, adexomer iodine, ya, silver, ya, hingga chitosan. Ya, bahkan yang baru juga ada activated charcoal dressing. Nah, itu bisa menjadi opsi ya. Kita lihat nanti produk mana yang memperoleh respon yang baik nih dari lukanya pasien. Nah, itu untuk local infection. Nah, bagaimana kalau spreading infection? Infeksinya sudah menyebar ke jaringan sekitar. Ditandai dengan apa? Inflamasi yang meluas. Ditandai dengan munculnya undermining atau rongga di bawah luka, gitu ya. Nah, ini selain antiseptik pencuci luka dan dressing antimikrobial, juga memerlukan antibiotik sistemik. Nah, gitu ya. Jadi kita perlu nih kolaborasi dengan dokter ya, serta laboratorium jika memungkinkan ya. Kita lakukan kultur pada lukanya, serta pasien diberi antibiotik sesuai dengan hasil kulturnya. Gitu ya. Nah, ini harap dibedakan. Kalau dia itu local infection, belum perlu antibiotik sistemik. Tapi kalau dia sudah spreading, infeksi yang menyebar ke sekitar luka, dia sudah memerlukan antibiotik sistemik. Gitu ya. Nah, tahapan terakhir ini yang paling berat yaitu systemic infection. Jadi infeksi yang sudah menyebar ke seluruh tubuh dan menimbulkan perubahan tanda-tanda vital. Gitu ya. Pasien nampak mulai lemas, tensi dan nadi sudah mulai fluktuasi ya dari normal ya. Kondisi umum pasien memburuk. Nah, ini adalah tahapan apa? Systemic infection. Tidak jarang pada tahap ini pasien sudah mengarah ke shock nih, ya, shock septic. Nah, kalau sudah seperti ini, rekomendasinya adalah pasien harus segera dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit yang memadai. Di sana dia akan mendapatkan antibiotik sistemik yang levelnya lebih tinggi ya, secara intravena. Gitu ya. Nah, jadi strategi penanganan infeksi kita tergantung pada tahapan infeksinya. Oke. Prinsip yang harus diperhatikan dalam mengatasi infeksi adalah hit hard, hit fast. Nah, itu ya slogannya. Apa? Hit hard, hit fast. Artinya apa? Pukul dengan keras, pukul dengan cepat, bakteri segera bersih. Nah, itu prinsipnya. Jangan sampai infeksi ini terlalu berlarut-larut ya, membaik tapi tidak kunjung usai. Ini justru merugikan sekali terhadap penyembuhan luka. Makanya teman-teman harus menggunakan antiseptik dan dressing antimikrobial ini secara sangat optimal, gitu ya. Jangan sampai nih yang sering kami jumpai nih, contoh real ya. Banyak teman-teman kita itu yang penggunaan antiseptik dan antibakterinya itu maunya menghemat. Jadi dipakai sedikit sekali, terlalu irit. Akhirnya apa? Infeksinya tidak kunjung selesai gitu loh. Dan akhirnya inflamasi semakin memanjang, kondisi luka semakin buruk.
Oke, justru kalau teman-teman mau hemat, harus pakai antiseptik terbaik dan dressing antimikrobialnya harus benar-benar optimal di dasar luka. Oke, nah untuk hasil yang terbaik, salah satunya gunakan cairan pencuci luka anti-infeksi, antiseptik yang berkualitas tinggi. Yang kami sarankan adalah penggunaan Silvosep Nano Colloidal Silver Antiseptic. Sudah diteliti dan dipublikasikan di banyak jurnal bereputasi, dibuat dengan teknologi terkini, ya, menghasilkan efek antimikrobial yang sangat optimal, tapi dengan biaya yang sangat efisien. Kami sudah melakukan trial, ya, hanya dengan sekali semprot ini bisa mengcover area sekitar 4 kali 3 cm. Oke, hanya sekali semprot dengan biaya sekali semprot itu tidak sampai Rp2.000, teman-teman. Tapi kita sudah bisa memperoleh efek nano teknologi yang sangat optimal. So, jangan tunda lagi ya. Ketika Anda ketemu luka infeksi ya, mulai dari lokal, spreading hingga sistemik, gunakan cairan pencuci luka Silvosep Nano Colloidal Silver. Oke, menarik sekali ya. Yuk kita lebih banyak diskusi di kolom komentar nih. Teman-teman pasti punya banyak pengalaman mengatasi luka infeksi kan? Mari kita banyak diskusi di kolom komentar, kita bahas secara lebih mendasar lagi, gitu ya. Oke, nah sekian saya rasa untuk sesi kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan jangan lupa like, komen, dan share konten ini supaya semakin banyak orang memperoleh manfaat dari informasi yang ada. Saya Ahmad Hasyim Wibisono, terima kasih. Bersama Pedicare, semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.